Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan materi matematika mengenai pengukuran sudut. Nah, pengukuran sudut ini meliputi sudut, pengukuran sudut menggunakan busur derajat, menggambar sudut menggunakan busur derajat, dan memprediksi ukuran suatu sudut. Nah, pada halaman 163 kita membahas tentang sudut. Nah, pengertian sudut itu sendiri adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang berpotongan. Nah, titik pertemuan kedua garis itu disebut dengan titik sudut. Dua garisnya disebut dengan kaki sudut. Nah, di sini ada bagian-bagian sudut. Nah, ini merupakan titik sudut. Nah, ini merupakan titik sudut. Lalu ini dinamakan dengan kaki sudut. Nah, di tengah ini dinamakan dengan daerah sudut. Lalu garis ini dan dinamakan dengan kaki sudut. Nah, untuk simbol sudut yaitu seperti ini. Nah, jadi kita menamakan sudut di samping ini. Berarti sudut A, O, B, atau sudut B, O, A, atau juga sudut O. Nah, ini merupakan nama sudut. Kalian bisa memakai ini, atau ini, salah satunya. Lalu apa sih pengertian besar sudut itu? Nah, besar sudut itu adalah jarak putar dari kaki sudut yang satu ke kaki sudut yang lainnya dan berpusat di titik sudut itu tersebut. Nah, selanjutnya tentang busur derajat. Nah, di sini busur derajat itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur besar sudut. Nah, ini yang dinamakan dengan busur derajat. Nah, di tengah ini dinamakan dengan titik pusat. Lalu di samping sini dinamakan garis ini dinamakan dengan garis alas. Lalu di sini dinamakan dengan di sini dinamakan dengan skala luar. Lalu yang di dalam sini dinamakan dengan skala dalam. Nah, sebuah busur derajat berbentuk setengah lingkaran. Pada busur derajat terdapat angka-angka dari kiri ke kanan dan sebaliknya, yaitu angka 0, 10, 20, 30 dan seterusnya. Sudut antara dua jarum jam. Nah, pertama kita harus tahu di samping pukul berapa. Nah, di sini jarum pendeknya antara 8 dan 9. Lalu jarum panjangnya di 6. Berarti jam 8 lewat 30 menit. Nah, selanjutnya 8:30 per 60 dikali dengan 30 derajat. Nah, per 60 ini dari mana? Dari 1 jam itu 60 menit. Nah, 30 derajat ini dari mana? Dari pergeseran 1 jam sama dengan 30 derajat. Berarti sama dengan 8 dikali 30 ditambah atau dijumlah 30 per 60 dikali dengan 30 derajat sama dengan, berarti 8 kali 30 sama dengan 240 derajat ditambah atau dijumlah 30 per 60 dikali 30. Berapa hasilnya? Nah, 60 dikali 30 bisa dicoret tidak? Bisa. Berarti ini 2, ini 1. Berarti 30 kali 1 hasilnya 30. Lalu 2-nya ditulis di sini. Berarti 240
ditambah 30 dibagi 2, 15 derajat. Berarti 240 ditambah 15 sama dengan 255 derajat. Nah, berarti sudut besarnya yaitu 255 derajat. Cari sudut kecilnya. Nah, sudut kecilnya yaitu dengan cara kita lihat dulu jamnya lewat berapa menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau 6 berarti 30 menit. 30 dikali dengan 6 derajat. Nah, kenapa dikali 6 derajat? Karena pergeseran 1 menit yaitu 6 derajat. Berarti 30 dikali 6 sama dengan 180 derajat. Nah, untuk mencari sudut antara kedua jarum jam ini, yaitu sudut besar dikurang dengan sudut kecil. Sama dengan, nah, sudut besarnya tadi 255 derajat dikurang dengan sudut kecilnya 180 derajat. Nah, 255 dikurang dengan 180 sama dengan 75 derajat. Nah, jadi sudut pukul 8:30 sama dengan 75 derajat. Nah, dilihat sekarang jarum pendeknya berada di antara 2 dan 3, lalu jarum panjangnya berada di 9. Berarti pukul berapa? Pukul 2 lewat, coba kita hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 dikali 5 sama dengan 45. Berarti pukul 2 lewat 45 menit. Nah, selanjutnya berarti 245 per 60 dikali dengan 30 derajat sama dengan, nah, 60 ini dari 1 jam sama dengan 60 menit, dan 30 ini dari pergeseran 1 jam yaitu 30 menit. Nah, berarti 2 dikali dengan 30 ditambah atau dijumlah dengan 45 per 60 dikali dengan 30 derajat. Nah, hasilnya berapa? 2 dikali 30 hasilnya 60 derajat. Lalu dijumlah atau ditambah 45 per 60 dikali 30. Nah, berarti 60 dibagi 30 bisa tidak? Bisa. Berapa hasilnya? Di sini 2, di sini 1. Berarti 45 dikali 1 sama dengan 45. Nah, 2-nya kita tulis di sini. Berarti 60 ditambah 45 dibagi 2 sama dengan 22,5 derajat. Berarti 60 ditambah dengan 22,5 derajat hasilnya 82,5 derajat. Ini untuk sudut yang kecilnya. Nah, sekarang kita mencari sudut yang besarnya. Kita mencari sudut yang besarnya. Nah, caranya dengan 45 dikali dengan 60 dikali dengan 6. Nah, sama dengan berapa hasilnya? 45 dikali 6. 6 itu dari pergeseran 1 menit yaitu 6 derajat. Berarti 45 dikali dengan 6 sama dengan 270 derajat. Nah, ini untuk sudut yang besar. Nah, di sini yang ditanyakan sudut yang terbentuk oleh kedua jarum jam. Berarti karena hasil dari sudut yang besar ini dikurangi dengan sudut yang kecil lebih besar dengan 180, maka sudut yang terbentuk yaitu dengan cara 360 derajat dikurang dengan sudut besar dikurang dengan sudut kecil sama dengan
berarti 360. Tadi sudut besar yaitu 270. Nah, sudut kecil tadi 82,5 derajat. Berarti karena di sini ada dalam kurung, kita harus mengerjakan yang di dalam kurung dulu. Berarti 360 dikurang dengan 270 dikurang 82,5 derajat, hasilnya 187,5 derajat. Nah, 360 dikurang 187,5 derajat, hasilnya 172,5 derajat. Nah, ini sudut yang terbentuk oleh kedua jarum jam di samping ini. Tentang mengukur sudut menggunakan busur derajat. Nah, di sini ada cara mengukur sudut menggunakan busur derajat. Yang pertama, letakkan titik pusat busur derajat tempat berimpit dengan titik sudut yang akan diukur. Nah, yang kedua, kaki sudut BC berimpit dengan angka 0. Nah, yang ketiga, kaki sudut AB menunjukkan angka 45, berarti sudut ABC sama dengan 45 derajat. Nah, yang pertama kita buat titik busur yang berimpitan. Nah, seperti ini. Lalu, kaki sudut BC berimpit dengan angka 0. Nah, ini angka 0 berarti BC berarti ditarik ke sini. Lalu, yang ketiga, kaki sudut AB menunjukkan angka 45, berarti kita cari angka 45. Nah, karena di sini berarti lewat dari 40 ini. Nah, di sini titiknya, berarti kita buat kaki sudutnya di garis ini atau AB-nya di garis ini. Nah, kita garis di sini. Nah, ini merupakan sudut ABC yang 45 derajat. Sudut menggunakan busur derajat. Nah, langkah pertama, kita buat salah satu kaki sudut kakinya, yaitu garis AB. Nah, sini ada contohnya garis AB-nya nih. AB. Nah, yang kedua kita letakkan titik pusat busur derajat pada titik sudut B. Cari angka 60 pada busur derajat dan berilah tanda. Nah, tandanya kita beri titik. Berarti AB ini sudah kita buat, lalu kita letakkan busur, lalu kita pusatkan titik ini dan cari angka 60. Nah, titik 60 ini lihat di skala dalamnya, yaitu titik di sini, lalu kita tandai dengan titik. Nah, selanjutnya tariklah garis lurus dari titik B melalui tanda tadi sampai ke titik C yang dikehendaki. Nah, kita buat dengan titik ini dinamakan dengan titik C, lalu kita tarik titik B dengan titik C, kita hubungkan atau kita garis. Nah, seperti ini. Lalu terbentuklah sudut ABC yang besarnya 60 derajat dengan B, nah, sebagai titik sudutnya. Nah, ini merupakan sudut 60 derajat. Dari kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum